Saya punya kawan di Jakarta, Bang. Semenjak pandemik ini, Bu, orangnya itu kebetulan terlalu fobia, ketakutan yang berlebihan, Pak. Semenjak pandemik itu dia jadi orang yang paling steril di tempat kami. Salaman nggak mau, kemana-mana pakai masker, bahkan double maskernya. Kemana-mana bawa apa tuh? Hand radiator, hand stabilizer, hand sanitizer, hand stabilizer. Kemana-mana habis salaman tangan buru-buru disemprot. Pulang dari mana-mana mandi, baju dicuci pakai air panas. Minggu kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya muliakan para hadirin ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Rumbai, wabil khusus Ketua DKM Masjid Utsman bin Affan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Betapa sekarang ini orang lebih mendahulukan logika daripada akal kita. Padahal kita lupa yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ya Bung ye. Kalau dalam agama semua hal bisa dijelaskan, itu bukan agama Pak namanya, tapi ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua tidak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama namanya. Apa? Dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa ditangkap dan dipahami dengan nilai-nilai keimanan. Setuju? Contoh, bagaimana mungkin bisa otak sekecil kita di Rumbai ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Ayo kita tengok Pak. Dalam melakukan Isra Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh dalam tempo yang sedemikian singkat, menembus 3 buah alam: alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alamnya manusia, alamnya ketuhanan, dan alam malaikat dan alam ketuhanan.
Batasannya mana aja Soki? Alam malaikat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu alam manusia tuh, alam nasut. Alamnya malaikat dari mana Soki? Dari langit ke-1 sampai naik ke langit ke-7. Itu alamnya malaikat. Alam ketuhanan mana Soki? Mau naik lagi dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa sampai Arsy. Itu alam ketuhanan. Yang jangankan kita manusia, malaikat saja nggak bisa masuk. Coba bayangkan, menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Nggak mungkin, kata kita orang Rumbai, Pak. Betul. Impossible menurut ilmuwan sekular. Nehi kalau kata Sarukan. Kita sering lupa Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika sudah bertemu dengan maunya Allah, apa yang enggak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ada ndak Bu di surah Yasin? Ada. Ayat berapa? Ada Soki, ada. Malam Jumat kemarin baru baca saya. Udah gitu aja jelas. Biar enggak ada dinilai, Bu. Kalau hukum otak, hukum logika, Pak, bukan hukum iman. Kalau hukum otak terbentur pada 2 perkara. Hukum otak nih, apa? Sebab, akibat. Itu hukum otak tuh, Pak. Contoh hukum otak begini. Ini ada anak kecil di hadapan saya, Pak. Otak saya bakal berpikir, ini kalau ada anak kecil pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul apa betul? Kenapa? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, maka keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah nggak mesti kayak begitu, Pak. Nabi Adam, ibu ada, bapak, ibu nggak ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Jadi apa tidak? Jadi. Nggak akan bisa Bapak Ibu, abang-abang saya sekalian, diselidikin bahkan dengan ilmu yang paling mutakhir sekalipun. Kok Nabi Adam bisa ada ya Soki? Padahal Nabi Adam kan nggak punya ibu, nggak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari karet? Di sini otak mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu, tak. Otak, bukan botak, otak. Ini kan kadang-kadang otak kita ini nggak mau kerjasama dengan iman kita, Pak. Makanya Allah sudah mewanti-wanti lebih dari 14 abad yang lalu lewat Al-Quran. Apa peringatan Allah? Kalla innal insana la yatgha ara'ahus taghna. Jangan suka begitu kita manusia. Sungguh kalian manusia sering lupa diri ketika sedang berada di posisi puncak. Ya baik puncak kekuasaan, lebih-lebih puncak kekayaan. Tuh, udah dijelaskan sama Allah langsung dalam Al-Quran. Otak kita masih suka nggak terima, menghubungkan agama dengan logika. Akhirnya liberal dan sekular lah kita dibuatnya. Tuh Nabi Adam, Nabi Isa, Bu, ogah bener menyaut. Tenang Pak, kalau kita kan CS Pak ya. Tuh belakang reseh tuh, Bu. Nabi Isa, Bu. Tahu Nabi Isa? Kenal Nabi Isa? Kenal di mana?
Kenal. So kenal nih ibu nih. Oh kenal lama. Nabi Isa, ibu ada, bapak enggak ada. Allah mau. Jadi apa tidak Nabi Isa? Jadi. Bu, enggak mungkin bisa bu diomongin dari kebiasaan masyarakat di Rumbai ini bu. Kok Siti Maryam bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam kan tidak punya suami. Oh maaf bu, Siti Maryam seorang perempuan suci. Beliau hamil tanpa suami itu disebut mukjizat. Betul apa betul? Apa namanya bu? Mukjizat. Sayang banyak perempuan sekarang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta, di sini sih insya Allah ada. Kenapa itu semua bisa terjadi, Sauki? Kita lebih mendahulukan logika dibandingkan iman. Kuncinya diajarkan sama guru saya cuma satu, apa? Akibat lenturnya nilai keimanan kita kepada Allah. Ayo kita lihat sekarang ini. Apa bukti iman kita lentur sekarang sama Allah, Pak? Akhir-akhir ini kita lebih peduli, lebih takut dengan penyakit jasmani daripada penyakit rohani, Pak. Betul? Kita lupa tuh Pak, penyakit jasmani paling-paling hanya sampai menghancurkan dunia, tidak sampai menghancurkan akhirat. Tapi penyakit rohani, dunia kita dijauhin, akhirat kita celaka. Nih contoh nih, yang kayak sekarang lagi kita alami nih Pak, COVID. Orang yang kena COVID Pak, paling mati selesai urusan Pak. Iya kan? Iya, adik-adik sayang, adik, iya minta tolong Pak, maaf, susah ngomong kalau ada saingan. COVID mati, gagal jantung mati, demam berdarah mati, apalagi diabetes mati. Tapi belum pernah Pak saya ngaji sama guru-guru saya, nanti ada penghuni neraka ditanya, kenapa kamu bisa masuk neraka? COVID Pak. Nggak ada. Lo bukankah kita ini semua pasti berujungnya kepada kematian, betul? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Coba kita pelajarin efek apa yang kita dapat dari COVID ini, Pak. Kita tengok. Salat, kita udah mulai jaga jarak. Di sini enggak? Alhamdulillah. Kita lupa, Pak. Ketika kita punya salaman sekarang udah nggak mau lagi. Padahal baginda Nabi mengajarkan orang yang bersalaman di antara dua saudara muslim, selama tangan itu masih menggenggam, Allah rontokkan dosa-dosa mereka. Tapi sekarang salaman kita udah nggak dikasih, Pak. Betul. Coba lihat sekarang ini. Kita lupa ketika Allah turunkan penyakit, maka Allah pula yang akan mengangkat penyakit itu. Wa idza maratum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Dokter, obat, tabib, masker, hand sanitizer cuma perantara. Tapi sekarang kita tengok Pak, perantara kita jadikan tujuan. Saya mau cerita nih. Saya punya kawan di Jakarta Bang. Semenjak pandemik ini Bu, orangnya itu kebetulan terlalu fobia, ketakutan yang berlebihan Pak. Semenjak pandemik itu dia jadi orang yang paling steril di tempat kami.
Salaman nggak mau, kemana-mana pakai masker, bahkan double maskernya. Kemana-mana bawa apa tuh? Hand radiator, hand stabilizer, hand sanitizer, hand stabilizer. Kemana-mana habis salaman tangan buru-buru disemprot. Pulang dari mana-mana mandi, baju dicuci pakai air panas. Minggu kemarin mati juga Pak tuh orang. Kenapa? Ketabrak bis Pak. Artinya apa? Kalau sesuatu sebicara soal kematian, kematian itu sesuatu yang pasti. Cuman pertanyaannya, apakah kita mati dalam ibadah kepada Allah atau mati justru kita malah menjauhkan Allah? Nih semua nih yang hadir malam hari ini nih. Nih calon-calon jenazah. Loh, Pak, maaf Pak, mati nggak Pak? Ibu-ibu tuh mati apa enggak? Saya belakangan. Ya saya mah gampang belajar dari orang tua saya Bang. Saya ikhlas, orang tua saya itu ikhlas, makanya meninggalnya enak, nggak menemukan tanda-tanda sakaratul maut. Saya belajar dari orang tua saya mah ikhlas benar Pak. Bismillah, saya Muhammad Syauqi Pak. Kapan saja Allah mau panggil saya, insya Allah saya siap Pak. Insya Allah saya siap. Ya Bu ya. Ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh? Ikhlas saya. Kan yang penting ikhlas. Atau saya yang belakangan. Namanya saya ngomong. Semua kita cuma sebatas perantau Pak di bumi Allah ini. Semua kita. Lo namanya orang merantau kan mesti pulang. Betul? Ya Bang Ye. Orang merantau mesti pulang. Sombong kita Pak, yang kalau kita sadar kita hanya seorang perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang, pulang seharusnya girang. Contoh selesai pengajian wakaf Quran, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang, senang apa enggak? Kenapa senang Bu? Pulang ke rumah, copot kerudung, ganti daster ya. Terbukti orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat Rumbai yang punya kampung pulang mudik. Yang mudik lebaran senang apa enggak? Kenapa senang? Ketemu orang tua, ketemu keluarga besar. Terbukti orang pulang pasti senang. Kalau Bapak Ibu ingat, dulu ketika sekolah di kelas kita ada guru galak sekali Pak. Pas kebetulan pelajaran beliau ada pengumuman, ibu guru nggak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang, senang apa enggak? Kenapa senang? Enggak belajar, jam pelajaran kosong. Kan terbukti orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang, senang apa enggak? Ragu-ragu, nggak konsekuen nih orang Rumbai. Mau bilang senang, takut ntar pagi. Apa sih Pak, Bu, yang bikin kita pulang sama Allah itu berat Bu? Ada yang mengganjal di hati. Dua hal yang saya mau sampaikan. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta nih Pak sama urusan perkara dunia Pak, sehingga timbul saat berpisah ada yang mengganjal di hati. Betul? Makanya pantas Imam Hasan Al Basri ketika dulu ditanya penyebab hati mati apa, beliau berkata,
yang menyebabkan hati kita mati nih di Rumbai ini, idda'aitum anna mautal haqqo wa la tasta'iddu lah. Kita yakini bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Bahasa yang sering saya pakai akhir-akhir ini apa? Betapa kita sebagai orang tua Pak di Rumbai ini, kita lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting. Kenapa? Imam Al-Ghazali mengajarkan dalam kitab Ihya, ini dunia, ambil yang kau perlu, nikmatin yang boleh. Sebisa mungkin diajarkan sama Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita gagal di dunia. Tuh hebatnya Islam. Diajarkan dalam Islam, sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalaupun kita gagal di dunia, kita masih punya akhirat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jangan cara kita mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita. Al-Quran mengajarkan kita, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat jauh lebih penting daripada dunia beserta isinya ini. Ayo saya ajak jalan-jalan sebentar. Pertama-tama kan kita nggak tinggal di sini nih Pak, di Rumbai. Ya, kita nggak tinggal di Rumbai untuk pertama kali Pak. Di mana kita tinggal? Alam roh. Maaf Bapak Ibu, jauh sebelum jasad diciptakan, roh terlebih dahulu diciptakan. Yang namanya manusia kan terdiri dari dua unsur, betul apa betul? Ada roh, ada jasad. Itu manusia tuh. Kalau jasad tanpa roh, bangkai jalan-jalan namanya. Iya kan? Ruh tanpa jasad, kuntilanak gentayangan. Manusia ada ruh, ada jasad, tapi jauh sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama kita tinggal di sana? Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah saja yang tahu Pak, berapa lama kita tinggal di sana. Dari alam ruh merantau lagi kita pindah. Pindah apa tidak? Pindah enggak dari alam ruh? Kemana kita pindah Bu? Alamul butun, alam rahim, alam yang ada di perut ibu-ibu kita tuh Pak. Ya Bu, Pak, pernah enggak Pak kita ngetem di situ Pak? Ngetem namanya. Berapa lama Bu? 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari orang tua kita mengandung kita. Ya Bu ya. Ada yang 13 bulan Pak, hamil kebo namanya. Duh, gak percaya Bapak Bu. Ada kan Bu? Pak, ada yang 2 tahun Pak, keluar udah kumisan. Kelamaan di dalamnya dia mah. Bu, bapak-bapak nih Bu, ini suami ibu nih Bu, itu kalau ngomongin alam rahim bisanya ketawain doang Bu. Mereka ndak tahu payahnya melahirkan, ndak pernah merasakan mereka payahnya melahirkan, ya kan Bu? Pak, istri melahirkan itu payah loh Pak. Coba, bagaikan ditarik kulit dari dagingnya Pak. Bersatu antara keringat, air mata dan darah dilahirkan kita saat itu. Betul Bu? Bapak ini ketawa saja bisanya.
Bu, kita kompak ya Bu ya, biar bapaknya dengar sendiri nih. Pak, saya tanya istrinya biar bapak tahu nih. Bu, mau kompak sama saya Bu? Mau kompak sama saya? Minta tolong kompaknya. Pak, dengerin baik-baik ya. Bu, melahirkan sakit apa enggak? Benar tuh Pak. Saya nggak main-main loh Pak. Berdarah, kapok. Bandel juga nih ibu nih. Makanya sebentar Pak, saya ajak bicara dulu tentang alam rahim nih. Saya ajak bicara tentang ibu-ibu. Yang laki mah enak, udah aman, kita mah CS. Bu, saya nih Bu, Muhammad Syauqi ini, kalau saja di alam roh saya boleh memilih Pak. Hei fulan, lebih kira kau lahir ke dunia pengen jadi laki-laki atau jadi perempuan? Saya milih jadi perempuan Pak dibandingkan jadi laki-laki sekarang Pak. Bu, ini seharusnya ibu-ibu sangat berterima kasihlah kepada baginda Rasul. Sangat berterima kasihlah kepada Allah dan baginda Rasul. Kenapa? Enggak tanggung-tanggung dalam diri perempuan Pak. Allah titipkan sebuah alam yang namanya alam rahim. Masya Allah. Kita orang laki enggak punya Pak. Perempuan doang yang punya Pak. Bu, perempuan Pak, maaf sekali maaf, perempuan Pak untuk meraih surganya Allah itu modalnya nggak perlu banyak Pak. Beda sama kita orang laki Pak. Kita orang laki untuk meraih surganya Allah modalnya harus banyak. Perempuan nggak perlu banyak-banyak, cukup 4 hadis baginda Nabi mengajarkan. Apa? Idza salat khamsaha wa sauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan dengerin ya, yang apabila mereka sholat 5 waktu. Saya tanya sama ibu-ibu di rumah sholat 5 waktu apa tidak? 1 modalnya Pak sudah dapat. Dan perempuan tersebut wasauma syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu puasa Ramadan 2 udah Pak modalnya Pak. Dan perempuan tersebut wa hafizat farjaha, dan menutup auratnya. Ibu-ibu pada nutup aurat 3 udah Pak. Cepet kan Pak? Kita orang laki belum apa-apa, perempuan di rumah udah 3 Pak. Masya Allah. Apa nggak ngiri saya sama perempuan Pak? Saya yakin nih perempuan di rumah insya Allah ahli surga semua. Belum apa-apa udah 3 Pak perempuan sini modalnya Pak. Dan yang keempat Bu, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, dan mereka taat sama suaminya. Ibu-ibu taat enggak sama suami? Enggak kompak. Ibunya bilang taat, suaminya Bu, perempuan yang punya 4 modal tersebut apa pesan baginda Nabi Bu? Fadkhulil jannah min ayyil bab. Silakan perempuan tersebut masuklah pintu surga yang mana mereka kehendaki. Mudah apa susah Bu? Mudah kalau ngomong. Bu, taat sama suami selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah, hukumnya wajib. Ya Bu, bahkan maaf saya ngaji dalam kitab perukunan itu sendiri bahwa pahala seorang istri
yang mencium tangan dan keningnya suami itu pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan, mencium tangan dan keningnya suami itu pahalanya sama, Bu, kayak mencium Hajar Aswad. Bu, jadi mulai besok diterapin di rumah tangga ya, Bu ya. Terutama ketika suami baru pulang kantor, kan mana masih keringetan, masih bau keringat, masih belum mandi, cium tangannya terus ngomong dah, Pak, apa? Saya mau nyium Hajar Aswad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Alam rahim 9 bulan 10 hari. Selesai dari alam rahim, pindah lagi kita merantau. Merantau apa tidak? Pindah apa tidak dari alam rahim? Kemana kita pindah? Rumbai. Bahkan di sini sekarang, betul? Oke. Berapa lama kita tinggal di Rumbai? Sampai malaikat maut menjemput kita. Kapan itu? Wallahu a'lam bissawab. Cuma Allah saja yang tahu. Betul? Ada yang jatah di dunia ini 2000 tahun, Nabi Adam. Maka usia umat Nabi Adam saat itu rata-rata 2000 tahun. Anak Nabiullah Adam itu Nabiullah Smith alaihi salam. Usia Nabiullah Smith itu menurut sejarah tercatat 1800 tahun. Ada yang jatah di dunia ini 940 tahun. Siapa? Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka usia umat Nabi Nuh saat itu 900 tahun. Bukankah guru-guru kita mengajarkan usia umat Nabi mengikuti nabinya? Nabi Adam 2000 tahun, umatnya rata-rata 2000 tahun. Nabi Nuh 940 tahun, umatnya rata-rata 900 tahun. Kalau kita sekarang umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, berapa usia baginda Rasul ketika wafat? Itu standar manusia sekarang. Nyontoh Rasulullah, usia kita cuma sampai 63. Nyontoh hadis beliau, usia umatku nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih sedikit, Pak, namanya bonus. Ya namanya bonus, sah-sah saja. 100 lah bungkus nggak apa-apa. Iya namanya bonus. Tapi berapa banyak orang sekarang nyampe 100 tahun? Betul? Oke. Berarti kita ikutin patokan Rasulullah. Usia kita cuma sampai 63. Maka kalau malam ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi, Pak. Tapi jangan khawatir. Kalau malam ini kita baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari, dah makan yang enak-enak. 2 hari lagi mau dijemput. Syauki, ngomong aja kau besar, Syauki. Kenapa memang, Bu? Kami ini masih muda, Syauki, di Rumbai ini masih lama berarti. Oh maaf, maut bukan urusan tua muda, Pak. Maut aneh. Maut macam pohon kelapa. Coba tengok pohon kelapa, Pak. Yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang tunas masih bisa mati. Tuh maut. Betul. Jangan pernah kita bilang, Bang, kita masih muda, Bang.
Berapa banyak di Rumbai ini kakek neneknya sudah sakit-sakitan, cucunya duluan yang berangkat. Ada yang kayak begitu. Jangan pernah bilang kita masih muda. Beruntung kita, Pak. Di Rumbai ini maut nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, mudah nunggunya kita, Pak. Iya kan? Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D. Saya S. Abah saya Z. Berangkat duluan. Maut nggak pernah pakai abjad. Jadi siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, yang namanya kematian pasti akan menghampiri kita. Selesai kita dari alam dunia, merantau lagi kita pindah. Pindah enggak? Pindah apa tidak? Pindah. Kemana kita pindah? Alamul barzakh, alam kubur. Pasti enggak kita masuk situ? Pasti enggak, Bu? Pasti. Tapi jangan lupa, Bang, mati itu kata yang hidup, Pak. Bu, si fulan mati nah, Bu. Kata siapa? Mati apa meninggal? Yang bilang meninggal, ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wa ma stop. Mati apa meninggal? Enggak ada dalam sholat wa ma meninggal, enggak ada. Mati kata yang hidup, Bang. Yang ngalamin lagi pindah. Makanya jangan pernah kita berpikir di Rumbai ini, hidup susah bener di Rumbai ini, mending mati saja kali ya, selesai urusan. Belum. Kenapa saya berani bilang belum? Hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mau nggak saya ajak bicara tentang alam barzakh? Mau apa tidak saya ajak bicara tentang kematian? Masya Allah. Ini nanti, Pak, ketika sesaat roh kita hendak keluar dari jasad, atau yang biasa kita kenal dengan nama sakaratul maut, itu roh kita, Pak, berdoa sama Allah saat itu, Pak. Apa doa kita kepada Allah saat itu? Doa roh kita minta sama Allah apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian saya ini, ya Allah, tunda sebentar. Betapa payah saya merasakan sakaratul maut ini, ya Allah, tunda sebentar ya Rabb. Kalau engkau mengabulkan doaku saat ini ya Rabb, sungguh fa'asaddaqo, saya akan bersedekah yang banyak. Masya Allah. Kenapa? Karena salah satu fadilah sedekah itu, Bapak Ibu, meringankan rasa sakit sakaratul maut. Saya tidak bisa bayangkan. Saya ngaji sama guru saya Mukarram Ustadz Muhammad Nasrullah. Dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan bahwa rasa sakit sakaratul maut itu, Pak, bagaikan 30 kali tebasan pedang yang paling tajam. Riwayat lain mencatat bagaikan dikuliti hidup, bagaikan ditusuk oleh ribuan jarum secara bersamaan. Bahkan dalam riwayat hadis disebutkan rasa sakit sakaratul maut itu bagaikan dikuliti hidup-hidup dari ujung kaki sampai ujung pala, Pak. Begitu rasa sakitnya sakaratul maut. Tapi mampukah kita nanti menahan sakaratul maut diri kita sendiri, Pak? Tapi baiklah, yang saya mau ajak bicara sekarang ini tentang alam barzakh. Ayo, semua masuk ke alam ruh kita masing-masing.
selesai setelah roh berpisah dari jasad. Maaf Bapak Ibu, maaf, roh itu masih bisa melihat Pak. Roh itu masih bisa bicara Bu. Cuman yang hidup nggak akan bisa tahu dan dengar. Kenapa? Sudah beda alam. Jadi bodohlah kita kalau ketika kita bilang akhirat itu cuma hayalan. Kalau sekarang kita bisa bilang akhirat hayalan, nanti ketika kita meninggal dunia, dunialah yang tinggal cerita, akhiratlah yang nyata. Coba bayangkan saat itu, hari itu, saat kita meninggal dunia nanti Bu, roh kita masih bisa melihat tuh saat itu. Saat kita meninggal dunia Pak, ya Allah, ternyata Bu, orang banyak sekali sayang sama kita. Ya Bu, ya Pak, percaya apa tidak? Coba saat nanti ibu bapak meninggal dunia, biar ibu bapak sudah pada besar, nggak perlu mandi sendiri. Dimanja kita Pak hari itu Pak. Sholat berhenti udah, nggak usah sholat lagi. Mau jalan ke kubur, jalan sendiri, jangan coba-coba jalan sendirian, nanti yang nganter bubar. Jangan, sini aja naik kendaraan paling angker. Apa namanya di sini? Keranda. Tuh kendaraan paling angker nomor 1 di seluruh dunia Pak. Kenapa? Siapa naik pasti mati. Gimana nggak angker Pak? Si A naik berangkat, orang tua saya naik sampai sekarang nggak pulang-pulang Pak. Sudah ya Bapak Ibu, jangan jalan sendiri ke makam, sini aja naik. Sudah naik Pak, sudah Sauki, diusung kita. Diusung nggak? Diusung. Tapi jangan lupa Pak, ketika kita diusung, lagu yang akan menemani kita sampai ke makam cuma satu yang diputar Pak. Apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah wahidu la ilaha illallah. Diusung. Mana Bu? Pindah. Kok pindah Bu? Kontrak habis. Kan kontrakan nggak bisa diperpanjang Pak. Betul. Kontrak rumah bisa kita perpanjang, kontrak kerja bisa kita perpanjang. Kalau sudah kontrak mati, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kita nggak bisa mengakhirkan, kita juga nggak bisa mendahulukan. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah. Saat kita gagah diusung Pak, yang antar ke pemakaman kita itu 3 menurut hadis Nabi, bukan? Betul. Apa yang antar kita ke pemakaman saat kita diusung? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal antar kita ke pemakaman Pak. Tapi sayang, 1000 sayang Bu, yang 2 pulang lagi ke rumah, tidak mau masuk ke dalam kubur. Siapa? Pertama keluarga Pak. Nggak akan ada Pak yang mau nemenin masuk Pak. Pak, kalau bapak-bapak yang berangkat duluan Pak, jangan pernah berharap istri bapak bakal masuk ke kubur nemenin bapak. Iya kan Bu? Iya katanya Pak. Ibu lupa Pak, padahal dulu ketika masih pacaran sempat janji sehidup semati. Di bawah tiang listrik belum ada setrumnya.
Apa kata istri kita dulu, Pak? Bang, apalah artinya hidup ini tanpa kau di sisiku? Dulu. Tapi begitu melihat suami terbujur kaku, Pak, saya rela Bapak berangkat duluan, Pak. Betul, Bu? Bu, kalau ibu-ibu yang berangkat duluan, kalau ibu-ibu yang berangkat duluan, jangan harap suami ibu bakal nemenin masuk. Saya tahu akal orang laki, Bu. Bu, kalau sedih, kalau bicara sedih ya Pak ya. Istri meninggal, suami sedih loh, Bu. Nangis bahkan mata kiri. Yang kanan nyari mana gantinya nih. Kiamat. Apa yang kita mau banggakan, Pak, ketika kita sudah jadi jenazah, Pak? Kita punya kawan yang sekarang di Rumbai ini masih berani bilang kita seia sekata seiring sejalan. Kamu senang, saya senang. Kamu susah, saya susah. Tapi tengoklah ketika kita masuk ke dalam kubur nanti, Pak. Paling keras injek tanah kita mereka. Dia takut kita bangun lagi, Pak. Nggak ada keluarga yang akan nemenin kita masuk. Itu yang pertama. Harta, ya Allah, ya Rabbana, apa yang kita sombongkan ini, Pak? Kita punya mobil bagus, terparkir saja di pelataran makam, Pak. Betul. Kita punya rumah banyak, mobil banyak, tanah banyak, istri satu. Banyak kayak berani aja Bapak nih. Bu, memang suaminya boleh nikah lagi? Pede banget. Bu, yang kompak suaminya nggak dengar, Bu. Nggak dengar. Boleh suaminya nikah lagi, Bu? Ibu-ibu yang bilang suaminya ndak boleh nikah lagi, itu ibu-ibu yang tidak memikirkan nasib sesamanya. Bener ini loh, Bu, saya ngomong, Bu. Kenapa? Belum lama saya ngobrol sama Pak Gubernur. Beliau berkata, Sauki, ya Pak Gub, menurut data statistik di Riau ini, jumlah perempuan itu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, kata beliau. Nggak usahlah angka real, angka nyatanya, angka mudahnya saja, Bu, karena sudah malam. Angka mudah, ada perempuan 3.000, ada laki-laki 1.000, Bu. Ini angka mudah nih. Satu nikah lawan satu, kan kelebihan perempuan 2.000, iya kan? Terus yang 2.000 mau disuruh kawin sama tuyul. Jadi daripada mubazir, benar, ulang saya dicegat nih. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, janganlah kita bicara harta yang mahal, mobil bagus, rumah bagus, perhiasan banyak. Jangan kita bicara harta yang mahal. Tikar ketinggalan masih dibawa pulang. Ayo, Ustadz, kenapa? Tikar ketinggalan di makam. Oh, ambil. Ya, tikar nggak ditinggalin, Pak. Yang nemenin kita siapa? Amal perbuatan kita. Apa sih yang kita mau sombongin ketika kita sudah jadi jenazah? Hah?
Kita pikir kita kaya, memangnya dari semesta jagat raya ini kita punya apa, Bang? Betul. Kita pikir kita pintar, dari alam raya ini memang kita tahu apa? Kita pikir kita berkuasa, memangnya berapa lama? Ingat, kita manusia ini zon politikan, saling membutuhkan satu sama lain. Sombong kita, Bang, yang kalau merasa bisa hidup tanpa perlu ada tetangga. Sombong kita yang kalau kita merasa bisa hidup sendirian di dunia ini. Maaf, buka sejarah. Nabi Adam tuh ketika pertama kali diciptakan di sorga, Pak. Di sorga Nabi Adam sendirian, bengong, nggak tahu mau ngapain, Pak. Begitu diciptain Siti Hawa, baru tenang, Pak, Nabi Adam. Betul. Nabi Adam di dalam sorga saja sendirian bengong, apalagi kita masih di Rumbai. Apa mentang-mentang kita pikir Allah lagi titip harta sama kita, oh kita sombong sama orang, sama tetangga nggak mau kenal, jalan nggak nginjek tanah, mau jadi kuntilanak emangnya? Apa mentang-mentang kita kaya, betapapun hebatnya kita pasti tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Betul? Nih, contoh aja, contoh yang mudah. Apa mentang-mentang saya ceramah malam hari ini di Masjid Utsman bin Affan, terus saya merasa diri saya paling hebat. Setan saya, Pak. Kenapa? Betapapun hebat saya ceramah, Pak, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin nggak ada. Hebat apa enggak? Paling kata Hansip, itu Sauki udah lama begitu ya. Loh Bu, kita ini kan masing satu sama lain masing memerlukan kan. Kenapa saya bisa enak ngomong begini? Karena ada yang didengerin. Ibu tenang, ibu bapak, abang tenang duduk kemari. Kok bisa? Karena ada yang didengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan satu sama lain. Coba bayangkan, ibu bapak tenang menghadap ke sini 3 jam di sini nih, nggak gerak-gerak, tapi di depan nggak ada apa-apa. Itu lebih serem, Pak. Semasjid kesurupan namanya. Apalah kita sekarang ini, bahkan untuk silaturahmi saja kita sudah mulai dibatasi oleh yang namanya masker. Kita lupa untuk mengembalikan nilai keimanan kita kepada Allah. Syahadat mengajarkan kita, kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya mau pesan sesungguhnya tentang amal nih, mumpung kita masih ada di dunia, ruh belum berpisah dari jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita perbanyak amaliyah kita. Nah, karena sebab itu malam hari ini kedatangan saya beserta teman-teman dari tim komunitas Riau Indonesia Mengaji ingin mengajak Bapak Ibu investasi akhirat. Ini loh investasi akhirat yang paling menjanjikan. Selama ini kita sering dibohongin oleh investasi-investasi dunia. Kita lupa bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ya, saya berharap Bapak Ibu nih ikut berpartisipasi dalam wakaf Al-Quran.
Berapapun wakaf yang ibu bapak titipkan kepada kami, itu sangat membantu untuk menolong generasi-generasi muda kita buta aksara Al-Quran. Hati-hati, ini zaman entertain, orang gampang bikin bungkusan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sauki, apa mesti Al-Quran dilelang? Dalam surah Al-Baqarah 274 itu, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik siang maupun malam, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, semuanya akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Sembunyi-sembunyi bagus. Kenapa? Biar nggak terkena ria. Terang-terangan juga cakep. Supaya apa? Supaya timbul ghirah, membuat iri teman kita. Kalau kita bisa nyumbang besar, kenapa teman kita nggak bisa? Jadi ada semangat untuk menghidupkan Islam di tempat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa wakaf kita ini bersifat zonasi. Artinya di situ kita dapat wakaf Al-Quran, maka di sini pula lah kita bakal menyerahkan wakaf Al-Quran itu. Jadi setelah acara ini, nanti ketika bapak ibu punya atau kenal dengan pondok-pondok pesantren penghafal Al-Quran, silahkan hubungi kami, maka kami akan siap dengan senang hati untuk menyalurkan wakaf Al-Quran yang dari bapak ibu berikan, titipkan kepada kami. Jadi ini pentingnya. Bukankah dalam Islam itu dijelaskan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Betul apa betul? Contoh yang paling mudah, ibu bapak memberikan bukaan buat orang yang berpuasa, maka insya Allah pahala puasanya yang ibu bapak berikan bukaan itu, ibu bapak akan kedapatan pula tanpa mengurangi pahala dari yang berpuasa itu sendiri. Apalagi Al-Quran. Baginda Rasul pernah bersabda dalam hadis, Iqra'ul Quran, baca itu Al-Quran. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran diganjar itu 1 huruf 10 kebaikan. Bayangkan, 1 huruf 10 kebaikan. Dijelaskan dalam hadis baginda Nabi, laisa alif lam mim harfan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf pak, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ayo bayangkan berapa banyak investasi akhirat kita nanti yang ketika Al-Quran yang kita keluarkan ini dibaca oleh para penghafal Al-Quran. Saya pernah silaturahmi ke pondok pesantren penghafal Al-Quran pak. Di sana itu anak-anak kita kalau murojaah Al-Quran pak, minimal 6-8 jam Al-Quran dibacanya. Bayangkan dari durasi 6-8 jam tersebut, berapa ribu huruf yang kita dapatkan dikali 10. Ini loh investasi akhirat. Tapi baiklah, yang lebih penting apa? Yang lebih penting pak, ada 3 perkara yang berhak memberikan syafaat kepada kita. Ayo jujur, kita nih kan kalau mau bicara jujur, hidup nih cuma nunggu 2 perkara ini. Apa? Ridho Allah dan syafaatul uzmah dari baginda Rasul. Ya. Tapi ternyata selain syafaatul uzmah dari baginda Rasul, ada 2 lagi syafaat yang bisa membantu kita. Apa? Pertama, Al-Quran. Kok bisa Al-Quran memberikan syafaat Sauki? Sesuai dalam hadis baginda Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sungguh Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Sahabat Al-Quran, ya baik bagi yang membaca Al-Quran, baik bagi yang mewakafkan atau melestarikan Al-Quran di lingkungan kita.